Nah setelah itu saya diperiksa, terus kemudian tiba-tiba novel masuk. Nah pada saat novel masuk langsung, ayo Mas Ganjar, apa kabar? Baik-baik Mas, gimana? Oke, udah Mas Ganjar nggak usah lama-lama, terbuka aja. Anda terima duit nggak? Nggak. Kelihatan bahwa Pak Ganjar Pranowo adalah orang yang memang betul-betul bersih. Dia menjawab tanpa ada beban, bahkan lebih banyak dia berbicara dan membuat Refli Harun tercengang. Refli Harun hampir tidak bisa berkata apa-apa dengan seluruh jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh Ganjar Pranowo. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Panditaloti Bulukumba. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. Pada sore hari ini ada satu video yang video sudah lawas sebenarnya, tapi kemudian bersamaan dengan agenda Pilpres tahun 2024, video ini kembali diviralkan. Ada satu momen di mana Refli Harun pernah mengundang yang namanya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Kala itu di mana Ganjar Pranowo disangkakan menjadi salah satu penerima uang. Dia kemudian menjadi saksi di kasus EKTP kalau tidak salah saat itu. Lalu Refli Harun mengundang ke podcastnya diskusi tentang bagaimana keterlibatan Ganjar di dalam penerimaan uang tersebut. Dan Anda tahu bagaimana jawaban Pak Ganjar kala itu. Yang pasti bahwa Pak Ganjar ini sebagai orang yang jujur, orang yang bersih, akan dengan ringan dan lugas menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan Refli Harun, sekalipun mungkin pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sepertinya menggiring untuk bagaimana Pak Ganjar melakukan kesalahan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Coba kita lihat bagaimana videonya. Ini ada berita seperti ini tidak benar. Lalu saya bilang, Anda mau saya kasih data nggak? Oh, Anda punya? Oh, saya punya datanya. Data apa itu? Hampir semua rapat yang ada di Komisi 2. Anda boleh tracing satu persatu dari dokumennya. Kalau mau dibawa, staf saya membawa laptop. Boleh nggak laptopnya saya bawa ke sini? Akhirnya diizinkan laptopnya dibawa. Data itu yang ngasih saya. Inilah datanya, inilah tahapan-tahapan rapatnya, semua yang ada di Komisi 2 dan sebagian ada di sana. Nah setelah itu saya diperiksa, terus kemudian tiba-tiba novel masuk. Nah pada saat novel masuk langsung, ayo Mas Ganjar, apa kabar? Baik-baik Mas, gimana? Oke, udah Mas Ganjar nggak usah lama-lama, terbuka aja. Anda terima duit nggak? Nggak. Nggak, saya juga baca koran, Anda mengatakan seperti itu, pengen buka-bukaan, yuk kita buka-bukaan. Ayo kita buka-bukaan sekarang. Sayangnya pada saat saya ngomong itu tidak direkam dan tidak dimasukkan BAP. Padahal sebenarnya saya ternyata berhak untuk minta dimasukkan di BAP. Saya menyesal betul. Tapi oke. Akhirnya novel menyampaikan begini. Mas Ganjar, ada orang yang mengatakan ini tahu soal bagi-bagi duitnya. Fine. Apa yang Anda mau lakukan? Anda siap saya konfrontasi. Konfrontasi juga saya sekarang. Begitu. Saya pikir nazar itu, Ref. Ternyata yang masuk namanya Miriam Yani. Langsung duduklah kita di situ, kita berempat. Miriam Yani itu kan anggota Komisi 2 juga ya? Betul. Terus kemudian ada Miriam Yani, ada saya, ada Novel, ada satu salah satu penyidiknya. Nah, setelah itu kita ngobrol. Novel langsung bilang, Bu Yani, Pak Ganjar sudah menyampaikan semuanya. Sekarang Anda belak-belakan aja, Pak Ganjar minta belak-belakan. Bu Yani kasih duit berapa pada Pak Ganjar? Begitu. Setelah itu dia cerita, saya nggak pernah kasih sama Pak Ganjar. Pak Novel saya nggak pernah kasih. Lihat wajah saya ini, saya bohong apa enggak? Lalu saya bilang, Mbak Yani udah aja, udah. Anda cerita aja, Anda kasih saya berapa, kapan, di mana, biar kita tahu. Biar kita tahu, ya. Terus kemudian disampaikan, saya nggak pernah kasih Pak Ganjar, saya nggak pernah kasih gitu. Nah selesailah cerita itu, kemudian saya berkali-kali dipanggil, dan kemudian ya tidak ada cerita yang siapa bisa membuktikan bahwa orang ngasih saya. Nah selesailah awal-awal ini.
kan. Kan gini Ref, karena ternyata itu lebih banyak orang tidak siap untuk berdiskusi secara sehat dan cerdas ala Refli, nggak siap. Yang siap adalah kemudian ngomong, kamu kalian ngapa, terus dibully. Nah, ketika kemudian bullying itu muncul, bukan berarti kita baper dan sebagainya. Kadang-kadang saya melihat hanya gini aja, apa sih untungnya ketika kemudian semua out of context, kemudian mereka ngomongnya awur-awuran, dan saya sering terus kemudian diomongkan sampai kepada keluarga, ada saya punya anak, saya punya istri, sehingga ya lebih banyak mudarat begitu. Saya kira jelas. Gambaran dari diskusi antara Refli Harun dengan Pak Ganjar Pranowo, kelihatan bahwa Pak Ganjar Pranowo adalah orang yang memang betul-betul bersih. Dia menjawab tanpa ada beban, bahkan lebih banyak dia berbicara dan membuat Refli Harun tercengang. Refli Harun hampir tidak bisa berkata apa-apa dengan seluruh jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh Ganjar Pranowo. Bahkan ketika Ganjar Pranowo menceritakan bagaimana novel Baswedan, pada saat itu dia masih menjadi penyidik di KPK, dan memberikan pertanyaan yang langsung menusuk ke jantung Ganjar Pranowo. Dengan pertanyaan, apakah saudara menerima uang atau tidak? Tidak usah panjang lebar, dijawab saja. Ganjar Pranowo pun menjawab, tidak. Dan seterusnya Ganjar Pranowo jauh lebih banyak berbicara ketimbang penanya. Bahkan saat itu Ganjar Pranowo malah membocorkan seluruh hasil rapat di Komisi 2 terkait soal pembahasan EKTP waktu itu. Oleh karena itu saya kira memang Pak Ganjar ini adalah orang yang sangat luar biasa. Orang yang tidak lagi dipertanyakan soal kejujurannya. Orang yang tidak dipertanyakan lagi soal pemihakannya terhadap NKRI. Orang yang tidak dipertanyakan lagi soal pemihakannya terhadap kaum-kaum nasionalis. Dan orang yang tidak dipertanyakan lagi soal bagaimana dia bisa bersikap terhadap kadrun radikal yang ada di negara kita. Saya kira itu catatan penting dari diskusi ini. Dan tentu kita berharap Pak Ganjar sehat selalu dan terus membangun masyarakat di Jawa Tengah. Dan tentu Pak Ganjar sebagai salah satu orang yang dijagokan oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu calon presiden. Kita doakan mudah-mudahan niat baik beliau dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting adalah jangan sampai capres Nasdem yang terpilih. Siapa lagi kalau bukan Yohanes Anies Rashid Baswedan. Kenapa ini selalu harus digarisbawahi? Karena Anies adalah orang yang terpilih menjadi gubernur, dan kita tahu bagaimana seluruh pendukungnya mengkapitalisasi isu-isu agama. Dan belum apa-apa, Anies juga sudah membelet sekali ingin menjadi presiden. Di mana-mana teriakannya, siapa presidenmu, siapa partaimu. Ini kan sesuatu yang menurut saya keblinger terlalu mau. Dan kita tahu hadis Nabi, kalau orang terlalu mau, jangan pernah kasih amanah ke dia, karena pasti akan bermasalah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.